Kita bahas lagi speaker Bluetooth mini cuy. Walaupun mini tapi cakepol. Ya, ini adalah speaker Bluetooth dari Netpex atau Netpack ya itulah pokoknya, dengan tipenya XS08. Di bagian boxnya ini udah ODM banget, jadi polosan aja. Cuman barcode doang, dan tipenya XS08 speaker Bluetooth. Seperti ini aja untuk boxnya. Dalam paket pembeliannya kita mendapatkan buku petunjuk, kabel charger Type-C to Type-A, kertas customer service, dan satu paket gantungannya seperti ini cuy. Dan tentunya kita mendapatkan speakernya. Oke, kita langsung bahas ke build quality-nya terlebih dahulu. Ini bentuknya lumayan cukup unik, berdesain bentuk TV tabung ya, TV jadul. Di bagian depannya di sini ada layar LCD 1,8 inch. Di bagian samping kirinya seperti ini. Di sini ada power Type-C untuk pengecasan. Di sini ada lampu LED indikator dan ada lubang atau slot untuk memory card atau kartu micro SD. Dan di sini ada tombol variasi. Jadi ini nggak bisa diputar cuy. Dan di bagian belakangnya di sini ada speaker ya, kurang lebih ukurannya sekitar 1 inan lah. Seperti itulah sepertinya kira-kira ya. Dan sini ada lubang untuk lanyard. Dan di bagian belakangnya di sini ada matpad karet biar ditaruh di meja saat di setel musik dia nggak geser-geser cuy. Untuk dimensinya 70 kali 55 kali 39 mm dengan beratnya seperti berikut. Untuk kapasitas baterainya tidak dituliskan berapa miliampere, tapi setelah saya coba full dengerin musik dengan layar full on, jadi layarnya terus menyala, dia bertahan hanya di 2-3 jam saja, dan itu pun tergantung volume yang kalian pakai. Karena kapasitas baterainya tidak dituliskan, mungkin saya akan bongkar dan saya akan lihat kapasitas real baterainya berapa. Seperti biasa di channel yang satu lagi ya, nanti saya akan bongkar si speaker ini. Untuk versi Bluetoothnya, versi 5.4, koneksi cukup cepat dan stabil. Untuk power outputnya lumayan cukup besar, yaitu di 5 watt ya, standar speaker portable seperti ini ya, paling 3-5 watt. Oke, kita akan nyalakan dan kita akan bahas fiturnya apa aja cuy. Untuk menyalakannya kita pencet tombol yang di atas ini beberapa detik. Oke, dan ini sudah menyala. Jadi kalau kalian lihat di layar ini seperti bergaris-garis berjalan hitam. Ini sebenarnya nggak ada garis-garis hitam yang ini ya. Ya ini karena mungkin resolusi dari si layar ini terlalu rendah, jadi kebaca dengan handphone seperti bergaris-garis hitam. Aslinya enggak sih, kalau dilihat mata secara langsung ini dia tidak bergaris-garis hitam seperti ini. Di tampilan pertamanya dia udah ada icon Bluetoothnya, dia belum tersambung, dia masih merah, dan di sini ada logo baterainya, dan di sini ada jam. Kita geser ke samping kanan, di sini ada mode musiknya cuy. Jadi kalian bisa kontrol musiknya di sini. Ada play dan pause, dan ini untuk next dan untuk previous lagu. Untuk volumenya pencet di sini. Ini untuk mengecilkan seperti ini. Oh, ini belum bisa ya karena belum terkoneksi. Jadi harus terkoneksi dulu baru bisa diatur untuk volumenya cuy. Kita balik lagi, baliknya slide ke kiri. Kita geser lagi, di sini ada menu alarm. Geser lagi, di sini ada call history. Jadi untuk panggilan telepon ada historinya di sini. Nah, ini untuk flashlightnya seperti ini. Ya lumayan lah kalau kalian lagi mati lampu ini bisa dinyalakan seperti ini. Ini lumayan cukup terang untuk nyalanya. Pencet lagi, kita geser lagi, di sini ada timer atau pewaktu. Kita geser lagi. Dan di sini ada kalender. Untuk kalendernya dia otomatis update sendiri ya. Tapi ini harus nyambung dulu ke Bluetooth handphone kalian baru ini ke update sendiri. Kalian nggak perlu setting lagi, tinggal konekkan ke Bluetooth langsung terupdate otomatis. Geser lagi, di sini ada fitur kalkulator ya. Speaker Bluetooth ada kalkulator ya, lumayan lah kalau kalian jaga warung. Nah, di sini ada bisa kalkulatornya. Sambil dengerin musik, nunggu warung, ada yang belanja, bingung ngitung ya. Tinggal pakai kalkulator di sini. Ya lumayan lah. Dan di sini ada pengaturan untuk insert USB. Jadi maksud insert USB itu dia menggunakan micro SD. Saya nggak tahu ini bisa pakai USB OTG enggak. Saya belum coba ya. Nanti saya akan coba pakai USB OTG. Mudah-mudahan sih dia bisa connect pakai USB OTG dan memasukkan flash disk. Jika kalian mentokkan sampai habis ke kiri ya, di sini ada menu setting, ada musik, ada alarm, ada telepon. Tadi udah ya. Cuman ini tampilannya kecil aja. Dan di sini ada untuk penggantian tema, ada tema 1 dan tema 2. Dan ini untuk tampilan tema 2-nya seperti ini. Oke, kita masuk lagi ke setting. Di sini tema kita ganti lagi ke setelan awal tema 1 seperti ini. Di sini ada pemilihan bahasa. Kalian bisa pilih berbagai bahasa. Saya nggak ada bahasa Indonesianya di sini, cuma ada bahasa Inggrisnya aja cuy. Dan di sini ada penggantian wallpaper tipe 1 ini, tipe 2 seperti mana ya. Ya pokoknya itu ada penggantian 3 buah wallpaper. Ya sini sama seperti menu yang tadi.
Di Bluetooth ini ada sedikit yang unik, jadi kalau kalian koneksikan ke handphone via Bluetooth, terus masukkan micro SD, dia nggak langsung pindah ke micro SD. Biasanya kan kalau speaker Bluetooth lain, saat masukkan micro SD, dia langsung pindah ke micro SD. Kalau dia nggak, dia ada di pengaturannya terlebih dahulu. Jadi pengaturannya itu ada di menu musik cuy. Nah nanti di sini kalian kalau ini udah terkoneksi, nanti kalian setting. Nah di sini ada menu untuk play Bluetooth atau play via micro SD, seperti itu cuy. Kalau kalian ingin menghemat baterainya biar gak terlalu boros, kalian bisa matikan saat play musik di sini nih. Jadi untuk mematikan si layarnya ini bisa dimatikan di atas, pencet sekali dia langsung akan mati, tapi musik akan terus berbunyi cuy, seperti itu. Oke, setelah kita bahas fitur-fiturnya apa saja, kita masuk ke sound quality-nya. Untuk sound quality-nya bassnya cukup agak mundur, mid-nya atau vokalnya sangat maju, dan treble-nya cukup tajam. Ini lebih ke mid-centric sih. Untuk clarity-nya ya lumayan cukup oke. Untuk sampel audio seperti biasa saya sematkan di akhir video, termasuk ke plus dan minusnya. Plus yang pertama jelas sih, ini buat kalian yang suka dengan speaker-speaker unik, keren, speaker mini, ini worth it kalian miliki. Karena bentukannya cukup unik di harga 150 ribuan, karena ada yang layar gini juga di harga 300 ribuan. Terus untuk suaranya lumayan cukup kencang, tapi ya gitu sih, hanya kencang aja. Jika kalian nyari bass atau ngincar suara bass, ya kalian harus skip si speaker ini nggak akan cocok buat kalian karena bassnya ya hambar cuy. Kita masuk ke minusnya. Untuk minus yang pertama, dia belum support mikrofon, dan ya itu suaranya asal bunyi aja sih menurut saya ya. Jadi worth it gak? Ya menurut saya worth it aja kalau kalian penggemar speaker unik seperti ini. Jadi kalian bisa jadikan sebagai koleksi. Link pembelian saya sematkan di kolom komentar.